Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Octabella, MPM 21110900005, semester 5, mata kuliah Fisika Medis dengan dosen pengampu Dr. Nita Handayani, SSI, MSI. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang elektroensefalografi atau EEG. Dalam materi kali ini kita akan membahas yang pertama ada sejarah EEG, yang kedua pengertian EEG, yang ketiga tujuan EEG, yang keempat ada fungsi EEG, yang kelima persiapan sebelum pemasangan, yang keenam itu prosedur kerja EEG, yang ketujuh ada prinsip kerja EEG, yang kedelapan itu pembacaan hasil, dan yang kesembilan itu sinyal EEG, serta yang kesepuluh itu ada hasil pemeriksaan EEG. Oke, jadi yang pertama sejarah tentang elektroensefalografi atau EEG. Nah, sejarah EEG adalah perjalanan penting dalam pemahaman aktivitas otak melalui rekaman gelombang listriknya. Dimulai dengan Richard Caton pada tahun 1875 yang mencatat aktivitas otak hewan. Lalu Hans Berger pada tahun 1920 mengenalkan EEG pada manusia, merekam sinyal listrik tanpa membuka tengkorak. Nah, bersama Edgar Douglas Adrian, Berger juga memperluas pemahaman tentang epilepsi pada tahun 1930-an. Nah, teknologi ini terus berkembang dari Christograph Offner Franklin pada tahun 1940-an hingga topografi otak William Gray Walter pada tahun 1950. Nah, memungkinkan pemetaan aktivitas otak. Lalu evolusi ini memberikan wawasan mendalam tentang gangguan neurologis dan fungsi otak, termasuk penemuan gelombang REM saat tidur pada tahun 1953 oleh Aserinsky dan Kleitman. Oke, next. Jadi pembahasan kedua tentang pengertian elektroensefalografi atau EEG. Ada yang tahu nggak apa sih pengertian EEG? Jadi, elektroensefalografi itu adalah tes yang merekam aktivitas listrik otak melalui elektroda pada kulit kepala. Nah, gelombang-gelombang listrik ini direkam sebagai grafik yang disebut EEG. Aktivitas otak dalam bentuk gelombang berbeda-beda dalam amplitudo dan frekuensi, tergantung pada lokasi dan aktivitas otak. EEG membantu mempelajari pola gelombang otak seperti alfa, beta, theta, dan lainnya. Alat ini telah digunakan sejak tahun 1924 untuk mendeteksi kebohongan dan telah berkembang untuk merekam aktivitas elektrik otak pada manusia. Elektroda dipasang pada kepala dan terhubung ke komputer yang merekam pola gelombang. Perubahan pola ini dapat mencerminkan kondisi tertentu seperti keterkejutan atau abnormalitas fungsi otak. Jadi teman-teman bisa melihat gambar di samping, ini adalah pemasangan EEG pada kepala manusia. Oke, next yang ketiga yaitu ada tujuan elektroensefalografi atau EEG. Nah, EEG sendiri itu tuh dibuat dengan tujuan pada kalangan kedokteran itu menggunakan sinyal EEG untuk mendiagnosa penyakit yang berhubungan dengan kelainan otak dan kejiwaan. Walaupun penggunaan teknik modern seperti CT scan dan magnetic resonance imaging atau MRI dapat memeriksa otak, namun EEG tetap berguna mengingat sifatnya yang non-destruktif. Dapat digunakan secara online dan sangat murah harganya dibandingkan kedua metode tersebut. Nah, di samping keunggulan lain, sinyal EEG dapat mengidentifikasi kondisi mental dan pikiran, serta menangkap persepsi seseorang terhadap rangsangan luar. Nah, selanjutnya yang keempat itu fungsi EEG. Nah, EEG sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu digunakan untuk mendiagnosis epilepsi dan tanda-tandanya. Yang kedua itu untuk mengecek permasalahan pada orang yang mengalami kehilangan kesadaran. Yang ketiga yaitu untuk mempelajari penyebab susahnya tidur. Yang keempat itu digunakan untuk melihat aktivitas otak ketika seseorang menerima obat anestesi selama operasi otak. Yang kelima itu membantu orang yang memiliki masalah psikis seperti rasa gugup dan kesehatan mental. Yang keenam itu digunakan untuk mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, perdarahan otak, dan Parkinson. Dan yang terakhir itu digunakan untuk mendiagnosa lesi desak ruang lain dan untuk mengetahui kelainan metabolik dan elektrolit B. Oke,
selanjutnya itu persiapan sebelum pemasangan EEG. Apa aja sih yang dilakukan sebelum memasang alat EEG untuk kepala manusia sendiri? Yang pertama itu identitas penderita harus dicatat lengkap. Yang kedua, tingkat kesadaran penderita harus dicatat untuk menghindari salah interpretasi EEG. Yang ketiga, obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien harus diidentifikasi. Yang keempat, pramedikasi, dosis, dan berapa lama sebelum perekaman harus diidentifikasi dengan jelas. Yang kelima, itu pasien dalam keadaan tenang dan rileks. Yang keenam, kulit kepala dalam keadaan bersih, bebas kotoran, debu, minyak, dan kulit yang mati. Yang ketujuh, itu perhatikan adanya luka bekas kraniotomi. Yang kedelapan, hindari makanan yang mengandung kafein seperti kopi, teh, cola, dan coklat sedikitnya 8 jam sebelum tes. Yang kesembilan, usahakan agar pasien tidak tidur saat dilakukan tes. Yang ke-10, penyuluhan penderita sebelum perekaman tentang tujuan dilakukannya EEG. Dan yang terakhir, itu mengidentifikasi hasil neuroimaging yang sudah dilakukan. Nah, bisa dilihat berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai karakteristik 4 jenis gelombang otak yang umumnya muncul pada setiap orang. Jadi yang pertama itu ada beta dengan gelombang 13-30 Hz. Nah, di mana beta ini sendiri mempertahankan kewaspadaan dan konsentrasi, berguna untuk produktivitas, belajar, dan kreativitas saat fokus. Yang kedua ada alpha, yaitu gelombang yang berkisar dari 8-13 Hz, mendorong relaksasi, kreativitas, dan visualisasi, ideal untuk memecahkan masalah dan mengakses kreativitas. Yang ketiga ada theta, gelombang yang terdiri dari 4-8 Hz, itu terkait dengan relaksasi mendalam, meditasi, dan memori, berguna untuk mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan memori jangka panjang. Terus yang keempat ada delta, berkisar dari 0,5-4 Hz, berhubungan dengan penyembuhan dan tidur sangat dalam, dapat memfasilitasi penyembuhan fisik dan mengakses aktivitas bawah sadar. Dan yang kelima, nah untuk yang kelima ini tuh selain 4 jenis gelombang otak yang telah saya sebutkan tadi, ada pula gelombang gamma, hypergamma, dan lambda. Nah, gamma terkait dengan aktivitas mental tinggi, seperti dalam situasi stres atau kecemasan. Hipergamma dan lambda itu menurut beberapa penelitian terkait dengan kemampuan supranatural atau metafisik. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur kerja dari EEG sendiri. Jadi gambar yang di samping ini tuh adalah gambar peletakan elektroda pencatat ketika berada di atas kepala manusia. Jadi prosedurnya itu dimana yang pertama, sebelum melakukan prosedur perekaman EEG sebaiknya diketahui standar minimalnya itu berapa. Terus yang kedua, perekaman EEG yaitu memakai minimal 16 channel yang bekerja secara simultan. Yang ketiga itu memakai minimal 17 elektroda pencatat. Yang keempat itu kedua sistem monopolar atau referensi dan bipolar atau diferensial harus digunakan secara rutin. Yang kelima, harus ada prosedur buka tutup mata. Yang keenam, mesin EEG harus dikalibrasi di awal dan di akhir rekaman. Dan yang terakhir yaitu lama perekaman minimal 15-20 menit pada penderita sadar. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kerja dari EEG sendiri, yaitu bekerja dengan merekam aktivitas listrik dari otak melalui elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Nah, aktivitas ini direkam dalam bentuk gelombang yang mencerminkan aktivitas neutron, dan sinyal listrik itu diukur dalam bentuk gelombang-gelombang berbeda seperti alfa, beta, theta, dan delta. Nah, proses ini memungkinkan pengamatan pola gelombang otak yang membantu dalam diagnosis kondisi medis, penelitian neurologis, dan pemahaman fungsi otak. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya itu adalah pembacaan hasil. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, di samping ini adalah gambar hasil pemeriksaan EEG. Nah, di mana mendapatkan rekaman EEG yang baik dan benar itu adalah salah satu dari tujuan utama dari pemeriksaan EEG, selain interpretasi yang benar. Nah, EEG adalah alat untuk menunjang tegaknya diagnosa. Selama kita dapat memperoleh rekaman yang baik dan benar, maka rekaman yang tidak baik justru akan menyesatkan tegaknya diagnosa. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu tentang sinyal EEG.
ada berapa aja sih sinyal EEG itu. Untuk sinyal EEG adalah rekaman aktivitas listrik otak yang diperhatikan berdasarkan yang pertama itu lokasi atau distribusi elektroda di kepala. Yang kedua itu tuh frekuensi sinyal, umumnya 2 sampai 200 μV dengan variasi antara 0,1 sampai 100 Hz. Yang ketiga itu tuh bisa diperhatikan lewat pola atau gambaran khas gelombang otak, termasuk gelombang alfa. Berkisar antara 8 sampai 12 Hz. Nah, itu terlihat saat bangun dengan mata tertutup. Distribusi di bagian posterior kepala berkorelasi dengan usia. Yang kedua ada gelombang lambda. Terlihat saat bangun dengan mata terbuka, positif, asimetri, umumnya pada usia 2 sampai 15 tahun. Yang ketiga ada gelombang MU. Nah, sama dengan alfa, lokasinya di daerah sentral, responsif terhadap gerakan atau stimulus taktil kontralateral. Nah, yang keempat itu gelombang beta, yaitu berkisar dari 13 sampai 30 Hz, yaitu terjadi saat siaga atau di bawah pengobatan tertentu, distribusi di daerah frontal dan sentral. Terus selanjutnya itu ada gelombang theta, berkisar dari 4 sampai 7 Hz, itu terlihat saat tertutup mata di daerah frontal atau frontosentral, serta temporal pada orang tua atau saat hiperventilasi. Dan yang terakhir itu gelombang delta, yaitu kurang dari 3 Hz, umumnya terjadi saat tidur pada anak-anak muda. Nah, pemahaman terhadap pola dan frekuensi gelombang otak ini membantu dalam diagnosis kondisi medis serta penelitian neurologis. Oke, untuk pembahasan terakhir yaitu tentang hasil pemeriksaan dari EEG sendiri. Nah, jadi hasil pemeriksaan itu tuh terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu ada normal dan yang kedua itu ada abnormal. Nah, ciri-ciri pemeriksaan yang menghasilkan hasil normal itu dimana satu, pola aktivitas elektrik otak serupa di kedua sisi. Yang kedua, tidak ada gelombang abnormal atau lambat bahkan saat rangsangan cahaya. Nah, untuk abnormal sendiri ciri-cirinya yaitu yang pertama, pola aktivitas elektrik otak tidak serupa di kedua sisi. Kedua, gelombang abnormal atau cepat atau lambat bisa menandakan masalah seperti tumor, infeksi, stroke, atau epilepsi. Namun, EEG sendiri tidak cukup untuk diagnosis, perlu tambahan pemeriksaan seperti MRI. Nah, yang ketiga, itu berbagai kondisi bisa mempengaruhi hasil EEG seperti pengaruh obat, infeksi otak, atau penyakit metabolisme. Yang keempat, gelombang delta atau theta pada orang dewasa yang terjaga menandakan cedera otak. Yang kelima, tidak ada aktivitas elektrik di otak atau garis lurus menandakan berhentinya fungsi otak, sering terkait dengan penurunan aliran darah atau oksigen. Kadang terjadi setelah pemberian obat penenang atau dalam status epilepsi setelah pengobatan. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya yang pertama, EEG itu merekam aktivitas listrik otak melalui kulit kepala. Gelombang yang terjadi seperti gelombang alfa, yaitu berkisar dari 8 sampai 14 siklus per detik. Saat santai dengan mata tertutup direkam terutama di daerah oksipital. Yang kedua, saat mata terbuka, gelombang alfa hilang dan digantikan oleh gelombang beta. Lebih dari 14 siklus per detik yang terjadi di regio frontal menandakan keadaan terjaga dan aktivitas mental. Yang ketiga, gelombang EEG berasal dari korteks tetapi dipengaruhi oleh formasio retikulasi di subkorteks. Yang keempat, tidur, baik alami maupun akibat obat menyebabkan aktivitas gelombang paroksimal yang bisa umum atau vokal. Dan yang terakhir, yang keenam, sekitar sepertiga individu dengan diagnosa klinis epilepsi menunjukkan paroksismalitas spesifik saat tidak tidur. 15% menunjukkan EEG normal dan sisanya menunjukkan perlambatan atau percepatan yang spesifik. Baik, untuk daftar pustaka sendiri bisa teman-teman lihat. Saya mendapatkannya dari yang telah saya cantumkan di PPT ini. Oke, baik, itu tadi pemaparan materi tentang elektroensefalografi atau EEG yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.